Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, segenap aparat pemerintah baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang paling besar kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Barakah Allah itu bisa dicapai kalau kita menjadi orang yang taat. Ada satu hadits qudsi, Allah berfirman, "Inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laisa li barakati nihayah." Aku ini Allah, kalau ditaati aku ridho. Kalau aku ridho, aku berkahi. Berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah hartanya, berkah hidupnya. Dan barokahku nggak ada batasnya. Sampai turunannya akan dapat berkah. Turun temurun sampai hari kiamat dapat berkah. Wa kana abuhuma salihah. Kalau orang yang soleh itu berkahnya sampai turunan, Pak. Anak-anaknya ikut katut jadi soleh. Cucu-cucunya katut jadi soleh. Wa idza usitu ghadibtu. Wa idza ghadibtu la'antu. Wa la'nati tablughu sabi' min al-aulad. Aku Allah ini kalau dimaksiati marah. Kalau aku marah aku laknat. Kalau aku laknat, laknatku itu sampai 7 turunan akan bisa dirasakan. Karena itu hati-hati, jangan main-main. Jadilah orang yang taat supaya berkahnya sampai ke anak cucu. Jangan jadi orang yang maksiat, laknatnya sampai anak cucu. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, taat kepada Allah itu adalah kalau kita taat kepada Rasulullah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa orang yang taat kepada Rasul, itu berarti taat kepada Allah. Lah kalau sudah taat kepada Rasulullah, maka akan dapat barokahnya Nabi. Lah barokahnya Nabi ini sudah tidak terbatas lagi. Ada satu cerita. Satu orang kaya raya. Kaya raya. Punya anak cuma 2. Waktu meninggal warisannya sangat banyak. Banyak sekali warisannya. Kakak mendapatkan separuh harta, adik mendapatkan separuh harta. Di antara warisan itu ada 3 helai rambutnya Nabi. Ada 3 helai rambutnya Nabi. Sama kakaknya diambil 1. Sama adiknya dikasih 1. Tinggal 1 helai. Sama kakaknya mau dipotong. Separuh aku, separuh kamu. Harus adil.
Kata adiknya, jangan, rambutnya Nabi, jangan dipotong, kata dia. Lalu terus gimana? Akhirnya adiknya menawarkan, gimana kalau 3 rambut helai Nabi ini, 3 helai rambut Nabi ini aku ambil. Hartaku yang separuh ini tak kasihkan kamu. Dunia yang aku dapatkan tak kasihkan kamu. Saya cuma memilih 3 helai rambut Nabi. Kakaknya duniawi, adiknya Nabi. Ini ngitung materi, ini ngitung berkahnya Nabi. Sepakat kakaknya. Ya, kalau memang kamu mau, boleh, silakan. Masya Allah. Ini rambutnya Nabi ditaruh di kotak yang bagus, dibawa selalu di kantongnya. Satu saat dibuka, dia sholawat salam kepada Nabi, dia berdoa, tutup lagi, taruh lagi. Kemana-mana dibawa. Kemana-mana dibawa, semakin rindu, semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kakaknya urusan dunia, ternyata dia nggak berkah. Merosot dalam waktu yang singkat, faniyal mal kullu, habis hartanya. Adapun adiknya, karena yang dipilih berkahnya Nabi, ternyata subhanallah pekerjaannya berkah, keluarganya berkah, hartanya banyak saudara. Cuma umurnya nggak panjang, meninggal. Salah satu orang soleh di zaman itu mimpi, Pak. Dia bertemu dengan Rasulullah. Nabi pesan, "Qul linnas man kana lahu hajah." "Qul linnas man kana lahu hajah turidu an yaqdiyaha Allah falyazur qabra fulan." Si wali tadi itu, si orang soleh itu mimpi ketemu Nabi. Nabi ngomong sama dia, katakan sama orang-orang, orang yang punya hajat, pingin Allah selesaikan hajatnya, suruh ziarah sama kuburannya si fulan. Adiknya tadi itu yang milih rambutnya Nabi. Pesan sama murid-muridnya si wali ini. Waridnya pesan sama murid-muridnya, ramai yang berziarah. Sampai, Masya Allah, orang yang jalan ketika melewati, naik kuda misalnya atau naik onta, ketika melewati di muka kuburannya, turun hormat. Kenapa? Berkat hormat dengan rambutnya Nabi. Itulah Pak, orang kalau cari berkah itu begitu. Bukan ngitung duniawi, tapi pingin berkah dengan cara menghormati Nabi. Ini baru rambut, apalagi kalau yang lainnya. Karena itu tabarruk itu penting. Karena barokah itu kita butuhkan untuk anak turunan kita. Untuk anak turunan kita. Masya Allah. Saudara, ini Nabi Muhammad ini memang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Ini rahmatnya Nabi ini bukan dalam ajaran saja, Pak. Qauluhu rahmah, ucapannya rahmat. Wa sukutuhu rahmah, diamnya Nabi juga rahmat. Harakatuhu rahmah,
Gerakan Nabi rahmat. Wasukunuhu rahmah. Nabi tenang pun juga rahmat. Diamuhu rahmah. Berdirinya Nabi rahmat. Wajulusuhu rahmah. Semua rahmat Nabi ini. Rahmat, 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 rahmat. Sehingga dikatakan, faman hudhiya bi syai'in min rahmatihi fahuwa naji fid darain wal wasil fihi ma ila kulli mahbub. Siapa orang yang mendapatkan rahmatnya Nabi, maka dia dipastikan orang yang selamat dunia akhirat dan akan mencapai semua harapannya dunia sampai akhirat. Karena itu cari rahmatnya Nabi ini, cari berkahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dianggap enteng manusia yang satu ini. Ada di dunia kamu mulia karena Nabi. Coba kamu pikirkan, kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, mendapatkan gelar khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas, sebaik-baik umat. Kenapa sih? Kenapa kok kita ini lebih mulia daripada umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya nabi-nabi yang dahulu? Apakah karena ibadahnya kita lebih banyak daripada mereka? Enggak. Apakah karena tenaganya kita ini lebih kuat daripada mereka? Tidak. Apakah karena umurnya kita lebih panjang? Enggak. Apa ya alasannya? Umat yang paling pendek umurnya ini, yang paling lemah tenaganya, yang paling dikit ibadahnya, kok lebih mengungguli, lebih afdol, lebih baik daripada umat-umat yang dahulu yang lebih panjang umur, yang lebih banyak ibadah, yang lebih kuat tenaga? Karena satu, Pak, karena satu. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena nabinya adalah yang paling afdol, nabinya paling mulia. Lu berkah lu nabi ini. Berkah ini kita nih, ya Allah. Untung Pak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad nih, Anda punya cita-cita ya? Cita-cita Anda apa? Kalau di dunia kepingin kaya, kalau di dunia kepingin paling mulia, kalau di akhirat masuk surga, nggak peduli yang lainnya. Tapi Nabi Muhammad gak gitu cita-citanya. Nabi gak pernah cita-cita pengen kaya, padahal ditawari untuk orang yang paling kaya. Nabi itu ditawari. Kalau Nabi itu mau kompromi, mau disuap, wah udah pernah disuap Nabi itu. Waktu pertama dakwah, Nabi itu disuruh meninggalkan dakwanya. Mau apa inti Muhammad? Mau dijadikan orang paling kaya? Kita kumpulkan harta kami untuk kita serahkan kepada kamu, untuk kamu jadi orang yang terkaya. Kamu mau jadi pemimpin, ini Ka'bah saya serahkan kepada kamu, untuk kamu atur. Pingin perempuan yang cantik pendamping kamu, pilih mana? Ditawarkan melalui paman beliau Abu Talib. Nabi senyum menyatakan, wahai paman, kalau seandainya mereka mampu untuk ngasih aku matahari di sebelah kanan, bulan sebelah kiri, untuk aku meninggalkan dakwaku, tidak aku terima. Sampai satu di antara dua, aku gugur atau agama Allah unggul. Kalau Nabi itu mau dunia dapat. Bahkan malaikat Jibril pernah menawarkan, aradhali Jibril an yaj'ala batha Makkah dhahaban fa abaitu. Jibril itu pernah menawarkan kepada aku
Ini gunung-gunung, batu-batu di Mekah ini bisa jadi emas kalau mau. Aku tolak. Aku tolak. Malah doanya Nabi serem. Kita nggak mungkin akan berani berdoa itu. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin nanti dari kiamat. Nih untungnya orang jadi miskin, karena umat Nabi itu tahu umatnya banyak miskin nih. Nabi itu nggak mau itu cita-citanya. Nabi nggak pingin jadi orang nomor satu, raja, presiden, ketua MPR, ketua DPR, enggak. Apa sih cita-cita Nabi? Satu cita-cita Nabi. Kalau surga di akhirat udah dijamin, Pak. Di akhirat itu Nabi dijamin surganya. Ada satu hadis gini, qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bad faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Nanti aku akan ketuk pintu surga. Tutup surganya. Pintu surga diketuk. Maka ditanya, siapa di pintu surga mengetuk? Aku katakan, aku Muhammad. Kata penjaga surga, iya, aku ditugaskan tidak boleh membuka sebelum engkau, wahai Muhammad. Itu surga. Nggak bisa dibuka pintunya kecuali Nabi masuk dulu. Nanti di hari kiamat begitu, Pak, prosesnya. Loh, Nabi udah dikasih surga, udah dijamin selamat neraka, udah diangkat jadi pemimpin para nabi dan rasul. Masih punya cita-cita Nabi. Apa cita-citanya? Umatnya semua masuk surga. Ketika Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bakal nanti Allah, Tuhanmu wahai Muhammad, akan ngasih kamu pemberian sampai kamu puas. Apa kepuasan Nabi? Bidadari. Surga. Apa kepuasan Nabi? Wallahi la arda wa wahidu min ummati finnar. Demi Allah aku enggak ridho, aku enggak puas sedangkan masih ada satu umatku disiksa di neraka. Azizun alaihi ma anittum. Hatinya Nabi itu sedih, Pak. Kalau kelihatan umatnya susah itu sedih. Kan itu jangan ada satupun yang membuat umatnya Nabi ini sedih. Nabinya sedih. Nabi itu paling sensitif kalau umatnya diganggu. Sehingga ada satu riwayat, tidak ada satu duri yang menusuk umatku kecuali aku Muhammad merasakan sakitnya. Allah. Karena itu ayo jadi orang yang dekat sama Nabi, biar dapat berkahnya Nabi. Kalau dapat berkahnya Nabi itu sampai turunan kita nanti. Nih, Anda makan, Anda minum. Ketika di situ Anda ngikuti adabnya Nabi, Anda baca doa yang diatur oleh Nabi. Makan minum sambil duduk, tangan kanan. Setelah makan minum ada doa. Berkah makanan itu. Dari makanan itu akan menjadi darah yang mengalir tubuh kamu. Berkah di tubuh kamu akan membuat kamu bisa taat kepada Allah. Dari makanan itu akan menjadi sperma yang akan menjadi bakal anaknya kamu. Berkah anak kamu akan menjadi anak yang soleh. Dong kita kan makan minum gak pakai adabnya Nabi, gak pakai doanya Nabi, asal kenyang aja. Rumah kamu coba masuk dengan doa Nabi, pakai salam, kemudian diisi dengan sholawat, diisi dengan sholat berjamaah, diisi dengan qiyamul lail. Berkah itu rumah.
Berkah itu rumah. Masuk pasar, masuk toko, baca doanya Nabi. Cara kerjanya, jangan sampai ada riba, kemudian jujur, amanat, berkah hasilnya. Anak juga begitu, diajari cinta Nabi, cinta keluarganya Nabi, cinta baca Al-Quran, cinta kepada ulama. Berkah anak-anaknya. Semua berkah itu kembali kalau kita ngikuti Nabi, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah semuanya Nabi itu, Pak, berkah. Karena itu para sahabat itu melihat sosok Nabi ini bukan manusia biasa. Ini manusia ujung rambut, ujung kaki rahmat. Ujung rambut, ujung kaki semuanya berkah. Sehingga ketika beliau meludah, rebutan sahabat itu. Enggak ada ludahnya Nabi tak jatuh ada di tanah. Terima sama tangan-tangan mereka, mereka usap-usapkan ke tubuh-tubuh mereka. Ketika beliau wudu, mereka berebut air bekas wudunya Nabi. Kalaupun mereka nggak dapat air yang langsung, tangan-tangan temennya yang basah diusap sama dia. Ketika beliau cukur rambut, nggak ada satupun helai rambut yang terbuang. Dibagi. Karena mereka tahu disinilah ada berkah Nabi. Nah, karena itu rugi loh kalau kita ini nggak bisa dekat sama Nabi ini. Padahal kita mampu, Pak, sampai ini mampu. Saya mau tanya, kalau Nabi itu cita-citanya sama punya cita-cita sama-sama umatnya masuk surga. Sampean punya ndak cita-cita masuk surga bersama Nabi? Ini loh yang repot, kita nggak punya cita-cita gitu. Padahal Anda mampu. Dengarkan Nabi SAW bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia benar-benar cinta kepada aku. Siapa yang cinta dengan menghidupkan sunnahku, sama aku ada di surga, bersama aku ada di surga. Saudara bersama dengan gubernur 2 menit aja difoto, itu anak-anaknya diceritakan, cucu-cucunya ceritakan, ini kakek dulu waktu foto sama gubernur. Belum tentu gubernurnya masuk surga, saudara. Tapi Anda dijanjikan sama Nabi, sama aku di surga. Tempat yang paling istimewa di surga itu tempatnya Nabi. Derajat yang paling tinggi di surga itu derajatnya Nabi. Kata Nabi, siapa yang cinta aku dengan menghidupkan sunnahku, bersama aku ada di surga. Anda mampu, baca doa itu mampu, pakai adabnya Nabi mampu, niru Nabi mampu, dia mulal mampu, Qabliyah Ba'diyah mampu, puasa sunnah mampu. Pertanyaannya kenapa nggak lampu lakukan? Nggak pingin sama Nabi di surga. Ayo kita harus berubah. Kita harus berubah. Kita harus jadikan maulid ini adalah satu momen kesadaran kita untuk semakin dekat dengan Nabi. Supaya dapat barokahnya Nabi, ajarkan anak-anaknya, Pak, Bu, untuk ngamalkan sunnah Nabi. Jangan asal kasih makan, jangan asal disediakan kasur, jangan asal kamu bangunkan rumah. Ajarkan gimana tata cara makan anak saya ini, sesuai dengan ajaran Nabi apa enggak? Gimana minumnya, gimana tidurnya, gimana begitu. Kalau sudah begitu insya Allah jadi berkah. Ayo kita dekat dengan Nabi SAW ya. Nah inilah perlunya baca maulid itu begitu. Habib Ali Al-Habsyi itu ngarang maulid itu ada 2 tujuannya. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Pertama,
tashwiqan lis-sami'in. Min khawasil mu'minin, orang-orang mukmin yang khusus itu dibuatkan maulid ini sebagai tashwiq. Kalau mendengarkan sifat-sifatnya Nabi supaya rindu dengan Nabi, tambah cinta kepada Nabi, tambah senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu memang orang itu, Pak. Kalau cinta itu senang nyebut man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Dengarkan baik-baik nih, kalau ada orang setiap saatnya ceritanya itu adalah sepak bola, berarti orang itu gemar sepak bola. Itu udah jelas. Kalau orang itu ceritanya sedikit-sedikit politik, berarti orang yang dia cenderung kepada politik. Kalau ceritanya perempuan, tok syahwani, orang syahwat. Orang syahwat. Kalau ceritanya makanan, tok doyang mangan. Nah pertanyaannya, sampean ceritanya apa? Pernah menceritakan Nabi setiap saatnya? Enggak. Sama anaknya itu diceritakan Nabi enggak? Nah, Habib Ali buat maulid ini tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin, buat maulid, bacakan maulid. Nabi itu begini, akhlaknya begini, sifatnya begini, supaya sampean tambah rindu kepada Nabi Muhammad. Terus bagi orang yang sudah cinta sama Nabi, apa perlu bacaan maulid? Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Penghibur bagi orang yang cinta. Orang sudah cinta Nabi, penghibur. Orang itu kalau sudah cinta, paling bahagia kalau diceritakan orang yang ia cintai. Sampai cinta sama anak, anaknya mondok. Ada orang cerita, anak kamu itu luar biasa, yang ganteng, akhlaknya bagus, seneng Pak. Ada lagi yang kedua datang, anak kamu itu pintar, cerdas, nilainya 9, 10, 9, 10. Ada lagi yang ketiga datang, anak kamu tadi itu ya Allah istiqomah, jam 3 sudah bangun malam, sholat sampai subuh, itu enggak bergerak sampai terbit matahari. Ratusan orang cerita, sampean akan seneng. Kenapa? Begitulah orang kalau sudah cinta, hiburannya adalah mendengarkan cerita orang yang dicintai. Kalau perlu diulang-ulang, ya apa anak saya. Besok ketemu lagi, anak saya gimana? Kamu lihat. Itu hiburan. Orang yang sudah cinta sama Nabi, dia akan terhibur dengan bacaan maulid ini. Enggak bosen-bosennya. Yang belum kenal sama Nabi supaya cinta, yang udah cinta supaya terhibur. Begitu maulid itu Pak. Bukan maulid ini hanya rebana, hanya qasidah. Karena itu ayo kita tingkatkan kualitas maulid kita. Alhamdulillah udah dididik cinta dengan mau. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Tinggal kita tingkatkan kualitas maulid ini. Mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad adalah idola kita, makhluk yang paling kita cintai, lebih kita cintai daripada segala-galanya, lebih kita cintai daripada air ketika kita haus, lebih kita cintai daripada makanan ketika kita lapar. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui kita bahwa kita semuanya menghadiri majlis ini karena cinta kepada beliau, dan akan menjadi sebab sholawat kita menjadi perekat hubungan kita dengan Nabi. Sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang bisa menggabungkan, merekatkan, melengketkan ruh orang bersholawat dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insyaallah nanti di hari kiamat Allah takdirkan kita semuanya menghadap dengan Nabi. Nabi ridha kepada kita, Nabi bahagia dengan kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma
Amin, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan insya Allah yang punya hajat bubar dari majlis ini Allah sampaikan semua hajatnya. Yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang banyak dosa diampuni dosanya oleh Allah. Yang malas mudah-mudahan menjadi giat dalam beribadah. Yang jauh menjadi dekat. Dan mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada kita. Berkah dalam umur kita. Berkah dalam badan kita. Berkah dalam anak-anak kita. Berkah dalam keluarga kita. Berkah dalam pekerjaan kita. Dan mudah-mudahan insya Allah berkah ini sampai ke anak turun kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang salihin, yang salihat, diselamatkan daripada segala yang merusak akidah mereka, merusak akhlak mereka. Mudah-mudahan dijauhkan mereka semuanya daripada narkoba, daripada minuman keras, daripada perzinaan. Jadikan anak-anak yang saleh, yang bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat, yang bisa bermanfaat bagi kita dunia sampai akhirat. Kalau memang ada anak-anak kita yang demikian, mudah-mudahan Allah buka hatinya. Allah jadikan mereka orang yang bertobat, jauh daripada segala dosa. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya, mudah-mudahan setelah panjang umur, sehat walafiat, mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan insya Allah ketika sakaratil maut Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk berikan syafaat dan bantu kita untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan ketika kita dalam kubur semua meninggalkan kita, kita sendiri di tempat yang sempit dan gelap itu, Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membantu kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Mudah-mudahan di hari kiamat semua nuntut kepada kita. Saat itu mudah-mudahan Allah hadapkan kita kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berkenan berikan syafaatnya kepada kita. Saya tutup khutbah ini, kita baca la ilaha illallah ya. Kita baca la ilaha illallah yang kita andalkan. Mudah-mudahan Allah mentakdir kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini disaksikan oleh Nabi ya, disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan harapan kita ini Allah takdirkan bisa di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah. Ada Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, waktu itu khutbah ada di Masileh, di hallnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Khutbah Pak, khutbah. Di akhir khutbahnya dia bawa satu hadis, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Ulama menyatakan masuk surga di sini bi ghairi hisab. Nuntun Habib ini la ilaha illallah, diikuti sampai 3 kali, duduk meninggal dunia saudara. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya ya. Mudah-mudahan mati dapat mengucapkan la ilaha illallah, tidak terfitnah dengan syaitan, tidak terfitnah dengan dunia. Saya tuntun ya, mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan dengan penuh iman dan harapan. Kalimat itu akan bisa kita ucapkan di akhir umur kita setelah panjang umur, sehat walafiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminina
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حققنا حقيقة لا إله إلا الله، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، ومن خواص أهل لا إله إلا الله، وفي دائرة لا إله إلا الله، وفي حصن لا إله إلا الله. أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله، بعد عمر طويل في طاعتك بلطف وعافية وجمالها في الدنيا والآخرة، حسن خاتم عند الموت، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.